Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta Syarhil Quran yang memiliki nomor peserta S19 akan membawakan judul syarahan mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan Nusantara dan pemudi harapan negeri. Perundungan atau yang populer disebut bullying kian marak seiring berkembang pesatnya media sosial atau medsos. Bullying tak jarang dilakukan oleh akun-akun palsu yang mengatasnamakan orang-orang tertentu. Semua bentuk-bentuk penindasan dan kekerasan dilakukan oleh sekelompok atau satu orang. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang lebih berkuasa atau lebih kuat daripada orang yang lain. Perundungan datang dalam berbagai bentuk seperti physical bullying, mental bullying, verbal bullying, serta cyberbullying. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mareta Eva, jika diartikan kutipan tersebut mengatakan bagaimana kita harus berhati-hati dengan apa yang akan kita katakan. Mengapa hadirin? Karena bisa saja kita mengucapkan sesuatu yang menyakitkan dalam 10 detik, namun 10 tahun kemudian lukanya masih ada. Beranjak dari tekad inilah tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang akan kami kemas secara rapi dan kami bahas secara mendalam dengan judul syarahan kami, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja, dengan landasan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا
asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang telah menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan Nusantara dan pemudi harapan negeri. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah perbuatan dosa. Mereka telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Pesan yang terkandung dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya menjalin hubungan yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran antar sesama manusia. Sejalan dengan ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan kesejahteraan bersama. Sejatinya orang-orang mukmin adalah pengikut-pengikut Nabi yang mencintai beliau serta yang beliau cintai. Maka menyakiti orang-orang mukmin sama saja dengan menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan bullying atau perundungan termasuk di lingkungan pendidikan membawa mudarat secara fisik dan mental, berdampak besar bagi si korban, baik itu psikologis, sosial, akademis, ataupun profesional. Oleh karena itu, tindakan bullying harus segera dihentikan. Sudah berapa banyak korban yang psikologisnya terdampak akibat tindakan bullying ini? Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai bentuk perilaku, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal seperti menghina, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Itu juga hadirin sekalian, masih banyak faktor yang menjadi penyebab dari tindakan perundungan, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, faktor teman sebaya, maupun tayangan televisi atau media cetak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. seorang disebut muslim manakala orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan Nusantara dan pemudi harapan negeri. Tegas sekali hadis yang disebutkan tadi mengajak kita supaya menjaga ucapan kita. Jangan sampai hadirin sekalian, kata-kata yang akan kita keluarkan dapat menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Kita diperintahkan Rasulullah untuk menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai menyakiti hidup orang lain, bahkan di sekitar kita. Apabila ada orang yang melakukan kesalahan, janganlah kita menghakimi dan menyakiti orang tersebut. Hadirin yang berbahagia, kasus tindakan bullying di Indonesia marak terjadi pada tahun 2024. Secara rinci, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat sepanjang 9 bulan di tahun 2024 terdapat 36 kasus kekerasan pada anak dan
101 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Dari beberapa kasus yang terjadi, yang paling menyita perhatian adalah kasus seorang dokter muda sekaligus mahasiswi program pendidikan spesialis berusia 30 tahun yang diduga bunuh diri akibat dirundung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kasus perundungan seorang siswi SD yang dipaksa temannya memakan roti berisi tusuk gigi di kota Bekasi, Jawa Barat. Fenomena tersebut sungguh memukul dan mengiris hati kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk
Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk. Setelah beriman, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan Nusantara dan pemudi harapan negeri. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram mengatakan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mengerjakan segala syariatnya, janganlah suatu kaum dari kamu menghina kaum yang lain. Karena bisa saja kaum yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diperhitungkan adalah apa yang ada pada Allah. Barang siapa di antara kalian mengerjakan dosa tersebut, maka ia adalah orang yang fasik. Dan seburuk-buruk sifat adalah sifat kefasikan setelah keimanan. Barang siapa tidak bertaubat dari dosa ini, maka ia adalah orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam sumber-sumber kehancuran yang dia perbuat dari maksiat tersebut. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemuda harapan Nusantara dan pemudi harapan negeri. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa tindakan perundungan adalah tindakan yang sangat keji dan berdampak besar bagi kehidupan si korban. Perlu kita ingat hadirin sekalian bahwa tindakan perundungan secara verbal dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan apa yang akan kita utarakan kepada orang lain. Sebagai seorang manusia, kita perlu menyadari bahwa tindakan perundungan tidak ada sesuatu apapun yang dapat membenarkannya. Dan tidak boleh ada orang yang dapat mengalaminya. Sebelum menutup syarahan ini, izinkanlah kami persembahkan sebuah syair yang telah kami rangkai dalam bentuk lagu. Satu kata, satu kalimat, berjuta pedih dan luka, berawal dari bercanda menjadi hal yang biasa, Yang ada pada akhirnya menjadi luka nestapa. ya Allah, jauhkan kita semua dari perundungan. Yuk hentikan bullying, perundungan dari sekarang. Yuk kita mengeliminasi perundungan. Yo ayo, yo ayo, yo hentikan, hentikan perundungan sekarang. Hentikan. Yo ayo, yo ayo, yo hentikan, hentikan perundungan sekarang. Demikian cerahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kehilangan